Jumpa lagi bersama channel penggali donasi anak yatim Yayasan Jati Roso, channelnya Para Abdullah. Jangan lupa subscribe, like, share dan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video review masjid-masjid yang berada di Nganjuk dan sekitarnya. Terima kasih atas keikhlasannya, karena apa yang Anda lakukan sedikit banyak bernilai ibadah, karena iklan yang dijalankan di channel ini 50%-nya milik anak-anak yatim, dan semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saat ini channel penggali donasi anak yatim berada di Masjid Baitul Matin, tepatnya berada di Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Meskipun demikian, masjid ini lebih dikenal masyarakat dengan Masjid Baitul Matin Ploso Nganjuk. Mari kita review masjid ini seperti biasa sambil merefresh ruhani kita agar lebih segar dan tidak tegang dalam memikirkan urusan dunia yang tiada habisnya, dan lebih ikhlas dalam menjalani kehidupan ini. Kalau kita mau merenungkan dalam orientasi dunia dan akhirat, umat manusia dapat dikelompokkan kepada 3 kategori. Pertama, kelompok yang menganggap hidup hanya satu kali, yaitu di dunia. Oleh karenanya harus dinikmati sepuas-puasnya. Tentang kelompok ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Qs Al-Jatsiyah 45:24. Kedua, kelompok yang memburu dunia dengan meninggalkan akhirat. Namun nasib mereka malang, dunia yang dikejar tidak dapat, akhirat yang ditinggal hilang. Tepat sekali Hasan Al-Banna menggambarkan kelompok ini dalam sebuah bait syairnya, kita tambal dunia kita dengan merobek agama. Agama kita hilang, dunia pun tidak tertolong. Ketiga, kelompok yang menjadikan dunia ibarat ladang untuk bercocok tanam, sedang hasilnya akan dipetik nanti di akhirat. Kehidupan di dunia ini tidak lebih ibarat permainan dan senda gurau sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiadalah hidup di dunia ini melainkan permainan dan senda gurau belaka. Sesungguhnya kampung akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Qs Al-An'am 6:32. Mereka tidak menyia-nyiakan hidup di dunia karena mereka yakin, untuk mencapai akhirat haruslah melalui dunia. Mereka berpedoman pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan carilah pada apa-apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan untuk kehidupan di akhirat, jangan lupa bagianmu di dunia. Qs Al-Qasas 28:77. Dari ketiga kategori umat manusia di atas, tentu saja yang ideal dan sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan Hadits adalah kelompok ketiga yang memiliki orientasi dunia dan akhirat secara seimbang. Untuk menuju keseimbangan ini, menurut Fatih Yakan, dalam bukunya Mazayani Intimailil Islam, diperlukan pemahaman terhadap 5 hal. 1. Tujuan hidup. 2. Nilai dunia dibandingkan akhirat. 3. Hakikat kematian. 4. Hakikat Islam. Dan 5. Hakikat jahiliyah. 1. Tujuan hidup. Tujuan hidup seorang mukmin adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang dilakukan di atas permukaan bumi ini adalah semata-mata untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Qs ADZ Zariyat 51:56.
2. Nilai dunia dibandingkan akhirat. Semua kenikmatan hidup yang didapat di dunia belum berarti apa-apa kalau dibandingkan dengan kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah di sorga nanti. Malah dalam salah satu hadits qudsi dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kenikmatan sorga itu sesuatu yang belum pernah dilihat oleh manusia, belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah terlintas dalam pikiran. Tentang nilai dunia dibanding akhirat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini, dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Qs. At-Taubah 9:38. Begitu pula segala kepedihan dan kesengsaraan hidup di dunia belum apa-apa kalau dibandingkan dengan kepedihan azab neraka kelak. Bagi seorang mukmin, dunia itu ibarat penjara. Bagi orang kafir dunia itu ibarat sorga. Kenapa demikian? Karena betapapun kesenangan hidup di dunia, tak obahnya seperti penjara kalau dibandingkan dengan kesenangan hidup di sorga nanti. Sebaliknya, bagi orang kafir, betapapun susah dan menderitanya hidup di dunia, bila dibandingkan dengan siksaan di neraka, jelas masih sorga bagi mereka. Jadi tidak salah kalau Nabi Muhammad SAW mengatakan, dunia adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. HR Muslim. 3. Hakikat kematian. Setiap yang bernyawa pasti mati. Tiap-tiap orang sudah ditentukan ajalnya, tidak bisa dipercepat atau diperlambat sedetik pun. Penyebab kematian boleh bermacam-macam, tapi yang namanya mati itu tetap satu. Tidak seorang pun yang tahu kapan dia akan meninggal, di mana dan dalam keadaan bagaimana. Oleh sebab itu sepantasnya lah setiap pribadi bersiap-siap menghadapinya. Siapkan bekal yang akan dibawa untuk kampung sejati nanti. Berbuatlah kebajikan sebanyak-banyaknya seolah-olah engkau akan mati esok hari. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan, semua yang ada di bumi itu akan binasa. Dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Qs Rahman 55, 26-27. 4. Hakikat Islam. Memahami hakikat Islam artinya memperdalam pengetahuan tentang pokok-pokok ajaran Islam, hukum-hukum dan petunjuk-petunjuknya sehingga dia dapat mencapai kebaikan sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah untuk diberi kebaikan, diberinya dia pemahaman terhadap agamanya. HR Bukhari dan Muslim. 5. Hakikat jahiliyah. Tantangan-tantangan yang datang dari jahiliyah abad 20 dan sekarang memasuki abad 21 tambah lama tambah kuat. Oleh sebab itu seorang muslim haruslah ikut mempelajari ideologi jahiliyah, sistem jahiliyah, strategi dan metode yang mereka gunakan untuk melumpuhkan Islam, supaya umat Islam dapat membentengi diri dan malah mengalahkan para pendukung kejahiliahan dengan senjata mereka sendiri. Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa yang mempelajari bahasa suatu kaum, dia akan selamat dari makar mereka. HR Abu Naim. Setelah memahami 5 hal di atas, dalam hidup ini, seorang muslim haruslah memiliki sikap-sikap berikut ini. 1. Selalu konsisten beramal dalam Islam, karena iman itu bukan hanya tamani, angan-angan, tetapi sesuatu yang mesti dibuktikan dalam karya nyata. 2. Selalu memperhatikan kepentingan umat Islam, karena umat Islam itu seperti satu batang tubuh yang satu sama lain sangat toleran dan solidar. Juga ibarat sebuah bangunan yang saling topang-menopang. Kesulitan kaum muslimin harus dipikirkan oleh umat Islam secara bersama-sama. Siapa yang tidak mementingkan urusan kaum muslimin bukanlah termasuk golongan mereka. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang tidak mementingkan
tidak mau tahu dengan urusan kaum muslimin, bukanlah dia termasuk golongan mereka. HR Hakim. 3. Mulia dengan kebenaran dan percaya bahwa pertolongan Allah akan diberikan kepada orang-orang yang menolong agamanya. Seorang mukmin harus berani menegakkan kebenaran dalam situasi macam apapun. 4. Bertolong-tolongan meninggikan kalimat Allah dengan sesama kaum muslimin dalam jamaah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tugas amar ma'ruf nahi munkar adalah tugas besar yang tidak mungkin dilaksanakan seorang diri tanpa bantuan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bertolong-tolonganlah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam dosa dan permusuhan. Qs Al-Maidah 5:2. Demikianlah seharusnya orientasi kehidupan seorang muslim, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe, like, share dan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video dari channel penggali donasi anak yatim seputar keberadaan masjid-masjid di Nganjuk dan sekitarnya. Terima kasih. Apa yang Anda lakukan sedikit banyak bernilai ibadah karena 50% dari iklan channel ini didonasikan kepada anak-anak yatim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.